Yang terhormat Dewan Penyelenggara Dakwah Ekonomi Syariah Tasikmalaya, yang mulia juri yang arif lagi bijaksana, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan, ahyakum tahiyatan ahlal jannah, wa khairul alamin hiyas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimul la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja besertakan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana telah memberikan kita segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Dan yang kedua, salawat besertakan salamnya selalu tercurah limpahkan kepada the best revolution in this world, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memayungi kita dari panasnya mentari-mentari jahiliyah. Dan yang ketiga, saya akan menyampaikan satu patah dua patah kata yang akan saya patah-patahkan menjadi beribu-ribu kata yang bertemakan penerapan nilai Islami dalam berwirausaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita sebagai hambanya dalam Quran surat Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah, sadaqallahul azim. Yang artinya, berpegang teguhlah kalian semua pada tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah di antara kalian saling bercerai-berai. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa kita harus menjaga persatuan karena Allah menciptakan kita satu, tapi Allah memerintahkan kita untuk bersatu. Kunci utama dari sebuah keberhasilan adalah berpegang teguh dalam kerjasama, sinergi, dan kolaborasi. Seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, di antara ciri-ciri orang yang benar dalam persaudaraannya dengan saudaranya yang lain adalah saling menerima dan saling memaklumi. Saling menerima dan saling memaklumi alasan-alasannya, menutupi kekurangan-kekurangannya, dan memaafkan segala kesalahannya. Seperti yang dicontohkan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses dan jujur, memberikan contoh bagi umat Islam dalam berwirausaha. Di dalam prinsip penerapan nilai-nilai etika dan moral Islam dalam seluruh aspek kegiatan usaha untuk mencapai keuntungan yang halal dan memberikan manfaat sosial. Dalam perkembangan ekonomi, dalam perkembangan pesat perekonomian, pasti membahas bisnis dan wirausaha. Dalam berbisnis, Islam mengajarkan tata cara yang benar, bertoleransi pada kemaslahatan masyarakat yang sesuai dengan prinsip Islam. Berbagai manfaat kewirausahaan syariah, yaitu mendapatkan kesejahteraan bagi masyarakat, mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mendorong inovasi dalam pengembangan produksi dan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah, mendapatkan nilai-nilai moral dan etika dalam berbisnis. Islam mengajarkan etika dalam berbisnis. Pertama, menjauhi perkara yang samar, yaitu perkara yang samar dan belum jelas akan dijual. Dan yang kedua, menghindari penindasan. Penindasan yang seperti apa?
penindasan yang berarti membuat seorang menjadi lemah dan tidak berdaya. Dan yang ketiga, menjauhi penipuan. Karena penipuan tidaklah baik, tidaklah benar dalam syariat Islam, karena merugikan salah satu dari kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Dalam Islam, wirausaha memiliki dua dimensi, yaitu dimensi yang pertama, hubungan vertikal dengan Allah, hablu minallah, seperti beribadah, ketaatan dan keimanan. Dan yang kedua, hubungan horizontal dengan sesama manusia, hablu minan nas, dengan sesama manusia, seperti saling membantu, menjaga tali silaturahmi, dan saling berbuat baik, menghindari perpecahan, toleransi, dan bekerja sama. Dengan menjalankan usaha-usaha yang sesuai dengan syariat Islam, bukan sekadar mencari keuntungan materi, tetapi membentuk ibadah dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpegang teguh pada nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan manfaat bagi seluruh masyarakat. Seperti firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 29, wahai orang-orang yang beriman, janganlah di antara kamu saling memakan harta sesamamu di jalan yang batil, kecuali di jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka, dan di antara kamu, dan janganlah kamu saling membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada dirimu. Dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa kita sebagai umat manusia pentingnya berprinsip kejujuran, keadilan, dan kerelaan dalam setiap transaksi ekonomi. Dalam kehidupan sosial, belajar mencari rezeki, dan kehidupan sosial yang lainnya, seperti yang kita telah ketahui, dengan penuh sukarela secara menjaga hak-hak orang lain dan menghargai kehidupan. Kesimpulan dari yang telah saya sampaikan, yang pertama, dengan tidak bercerai berarti telah menjaga persatuan, dan dengan persatuan akan mampu mengembangkan perekonomian dan kesejahteraan. Dan yang kedua, tetaplah berpegang teguh pada ajaran Islam yang telah diajarkan dalam ajaran agama Islam. Dan yang ketiga, menjadikan contoh dan teladan bagi umat Islam. Seperti kata pepatah Arab mengatakan, undur ma qala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena saya sedang di tahap pembelajaran. Syukran ala ihtimamikum. Khafaitunal kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.